QBD. So we are talking about QBD, quality by design, for pharmaceutical development using statistical design of experiment, especially for material composition. Yeah, maybe what I want to share with you here is how we can do efficient experimentation until we do an optimization, especially in formulating pharmaceutical product. Oke, mungkin saya pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, kita tahu posisi product development itu di mana. Ya. In the product life cycle kita tahu di tahap awal itu ada product development. Terus berikutnya ada teknologi transfer. Sampai dengan yang tahap yang ketiga yaitu commercial manufacturing. Nah, di sini we know about continuous improvement. Then from what we found here in continuous improvement, perhaps we want to do some development in our product. Then we go back to the product development again. Then we continue until we got a better product in the future. Then until perhaps when you have one product, until the product ends, then the process stops. But as long as the product is still, you still producing the product, then the product development process still continuing. Nah, kalau kita lihat dari ICH Q8 R2, nah, jadi tentunya Bapak Ibu sudah lebih paham daripada saya di sini. As a key international guideline that define how pharmaceutical product should be developed using science and risk-based approach. Jadi bagaimana produk farmasi itu dikembangkan berdasarkan sains dan sudah mempertimbangkan berbagai resiko dan menekankan di sini pentingnya QBD atau quality by design to ensure consistent product quality and regulatory. Nah, di sini akan memberikan dasar bagaimana suatu produk itu atau formulasi suatu produk itu dikembangkan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi, tentunya cerita tentang QBD ini panjang ya. Tapi di sini pada hari ini saya menyoroti tentang pentingnya quality by design melalui pendekatan experimentation dengan pendekatan statistik yang lebih efisien. Jadi kalau kita lihat definisi quality by design, modern approach in pharmaceutical development that focuses on building quality into product from very beginning rather than relying on final testing. Jadi bagaimana kita mengembangkan suatu produk itu bukan diuji setelah produk itu jadi. Jadi justru sejak awal itu sudah mulai dikaji ya. Dan sekali lagi ini adalah berdasarkan risk-based approach, science-based approach. Jadi pendekatannya itu bukan trial and error lagi, tetapi benar-benar pendekatan yang bisa direplikasi. Nah, pendekatan yang bisa direplikasi itu adalah pendekatan yang berbasis sains, ya kan? Jadi salah satu ciri dari sains itu adalah sesuatu itu bisa direplikasi. Kalau trial and error tidak mudah untuk direplikasi. Nah, di QBD atau di product development secara umum itu ada dua pendekatan yang umum ya yang digunakan. Yang pertama pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini banyak yang digunakan trial and error. Ini tidak betul-betul salah. Ya, tidak betul-betul salah menggunakan pendekatan trial and error atau empiris itu. Tetapi seringkali tidak efisien. Nah, kalau menggunakan pendekatan QBD, quality by design, ini lebih sistematis. Dan sekali lagi kalau dari ICH yang saya sebutkan tadi, itu adalah risk-based approach atau scientific based approach. Nah, di sini yang saya mau tekankan di hari ini, we want to highlight the approach by using experimental design in QBD. Yeah. Okay.
seperti yang kita tahu ada dua jenis eksperimen. Kalau Bapak Ibu di R&D terutama pasti tahu bahwa secara umum ada dua jenis pendekatan di eksperimen itu. Pertama, Bapak Ibu melakukan eksperimen yang tujuannya itu adalah mencari setting terbaik dari parameter proses. Misalkan suatu proses ingin tahu yang terbaik itu tekanannya berapa, speednya berapa, konsentrasinya berapa, itu semuanya adalah parameter proses. Nah, di eksperimen yang biasanya digunakan, itu memang tujuannya adalah untuk mencari best setting for process parameter. Nah, ini pun masih banyak yang menggunakan trial and error, sekali lagi tidak salah, tapi tentunya tidak efisien. Ada eksperimen-eksperimen seperti ini yang menggunakan eksperimen dengan melibatkan satu faktor aja. Udah saya mau ngelihat tekanannya aja lah. Saya mau mencoba beberapa tekanan, saya ingin tahu tekanan yang terbaik berapa. Saya tidak peduli konsentrasi dan sebagainya, saya tidak mau lihat. Yang saya mau lihat hanya satu faktor. Nah, kelemahannya di percobaan atau eksperimen with one factor, we cannot identify interaction between factors. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa faktor ini mungkin berinteraksi dengan faktor yang lain. Ya kan? Nah, makanya muncul pendekatan faktorial dan ini sampai sekarang masih digunakan meskipun pendekatan ini sudah dikembangkan sejak 1920 mungkin. Semua yang ada di sini mungkin belum lahir, tapi dengan berbagai perkembangannya itu sangat dimanfaatkan sampai detik ini. Tapi ini semua adalah eksperimen yang tujuannya untuk mencari parameter proses. Ada satu lagi eksperimen yang juga sangat diperlukan di industri makanan, minuman maupun farmasi, yaitu eksperimen yang tujuannya adalah mencari komposisi bahan. Kalau suatu produk itu disusun oleh 3 bahan, misalkan bahan A, bahan B, bahan C, kita ingin tahu untuk mendapatkan karakteristik produk yang terbaik yang kita inginkan itu bahan A berapa persen, bahan B berapa persen, bahan C berapa persen. Nah, saat ini keperluan itu sangat dibutuhkan, maksudnya tujuan itu sangat diperlukan oleh berbagai industri, tidak terkecuali industri farmasi. Sayangnya, eksperimen yang tujuannya untuk mencari komposisi bahan itu dilakukan dengan percobaan faktorial. Maksudnya bagaimana? Seringkali yang dilakukan adalah dicoba rasio yang coba-coba. Saya coba deh rasio 1:2:3. Saya coba lagi 1:4:5, dicoba-coba, itu adalah pendekatan faktorial. Ya, jadi pendekatan di sini, tetapi tujuannya di sini, jadi seperti kurang nyambung. Nah, di mixture experiment, itu kita tidak perlu mereka-reka untuk mencoba rasio-rasio dari bahan-bahan penyusunnya. Karena nanti semuanya itu didesain sedemikian rupa sehingga nanti komposisi bahan yang kita temukan itu bisa jadi bukan salah satu dari rasio yang kita cobakan. Bisa di mana saja. Ya. Kalau tadi kita nyoba 1:1:1, 1:2:3 dan sebagainya. Kalau pendekatan faktorial, yang terbaik pasti salah satu di antaranya. Padahal yang namanya proporsi, komposisi itu bisa di persentase berapa saja. Nah, itu yang menjadi sorotan dari apa yang akan saya sampaikan hari ini di mixture experiment. Jadi di mixture experiment ini, ketika suatu produk itu dibentuk dari campuran minimal 2, biasanya lebih dari 2, maka kita sebut produk ini sebagai produk campuran, ya, mixture. Ya, it's called as a mixture. Dan bahan-bahan penyusunnya disebut sebagai komponen-komponennya. Jadi secara umum di mixture eksperimen ini, jadi parameter-parameter yang ingin diukur itu tergantung dari komposisinya, komposisi bahan. Ya, jadi nanti kalau saya ingin tablet dengan tekstur begini, dengan kekerasan begini, bahan A, bahan B, bahan C berapa persen masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari situ. Asumsinya adalah parameter prosesnya sudah kita tetapkan. Meskipun nanti ada juga eksperimen yang kita mencari komposisi bahan terbaik dan parameter prosesnya juga ditemukan yang terbaik berapa.
Nah, kadang-kadang di percobaan eksperimen itu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang bukan hanya proporsi atau komposisi yang kita inginkan, kita juga ingin komposisinya yang terbaik, parameter settingnya juga terbaik. Nah, jadi kita kombinasikan antara percobaan faktorial dengan mixture eksperimen. Jadi contohnya, mungkin kekerasan tablet ini tidak hanya dipengaruhi oleh proporsi bahan-bahannya, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanannya, speednya, dan sebagainya. Artinya, kita berbicara dua hal. Pertama tentang komposisi bahan, yang kedua tentang parameter settingnya. Nah, kita kombinasikan itu. Oke, jadi kalau untuk di percobaan faktorial, di mana kita ingin katakanlah kita mencoba berbagai jenis tekanan, misalkan kita mempertimbangkan faktor tekanan, konsentrasi atau tekanan, terus kecepatan, dan beberapa faktor yang lain. Kita menentukan tekanan, kita menentukan kecepatan, itu independen, saling bebas. Kita mau tekanannya berapa tidak tergantung kecepatannya berapa. Kita menentukan kecepatannya berapa tidak tergantung tekanannya berapa. Jadi masing-masing independen. Tetapi kalau di mixture eksperimen, begitu bahan A dinaikin, bahan yang lain harus diturunin. Jadi tidak lagi independen. Nah, di sini akan menjadi menarik di situ. Jadi komponen-komponen di mixture eksperimen ini tidak lagi independen. Kalau satu bahan naik, konsekuensinya yang lain turun. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya. Dan tapi kalau kita jumlahkan semua, tentunya kalau masing-masing ini totalnya harus sama dengan 1 atau 100%. Jadi kalau kita mau bikin 100.000 tablet dengan 1 juta tablet, jumlah berbeda, tapi komposisinya dalam persentase pasti tetap sama. Ya kan? Mau kalau misalkan kita mau bikin jus, 1 gelas jus campuran, tomatnya sekian persen, mangganya sekian persen, jadilah 1 jus di gelas itu. Kalau kita bikin 1 jurigen, proporsinya tetap sama, jumlahnya memang berbeda. Nah, di situ di mixture eksperimen seperti itu. Kalau totalnya tetap sama dengan 100%. Ini sebagai ilustrasi kalau eksperimen itu terdiri dari atau suatu produk itu terdiri dari 2 bahan. Jadi kita sebut X1 dan X2. Nah, ini sudah jelas di sini. Nah, bisa dimanapun di sini, ya. Kalau di sini katakanlah cuma bahan yang pertama tanpa bahan kedua, kalau di sini mengikuti garis ini adalah persentase. Tapi kalau ditotalkan sama dengan 100%. Kalau 2 bahan kurang menarik, ya kan? Karena langsung bahan satu turun, bahan satu langsung naik. Tapi kalau 3 bahan, 4 bahan dan sebagainya, itu akan lebih menarik. Akan lebih menarik lagi kalau bahan kedua ini nggak boleh lebih dari sekian. Nah, itu lebih menarik lagi. Jadi kadang-kadang bahan-bahan tertentu ada constraint-nya, ada batasannya. Nah, ini kalau mixture eksperimen terdiri dari 3 komponen. Kita buat sebagai satu gambar 3 dimensi seperti ini. Nah, nanti komposisinya itu dimanapun di bidang ini. Ini kita bayangkan 3 dimensi, kalau kita ungkapkan dalam bentuk 2 dimensi kira-kira seperti ini. Jadi katakanlah kalau saya di titik ini, kalau saya di titik situ, nah ini murni X1, saya tidak menggunakan X2 dan X3. Di sini murni X2, saya tidak menggunakan X1 dan X3. Tapi begitu saya di sini, saya gunakan 50% X1, 50% X2, X3 nggak dipakai sama sekali. Begitu saya misalkan di sini, X1 30%, 33%, X2 33%, X3 33%. Tapi kan itu percobaan kita. Yang optimumnya bisa di mana saja. Ini yang kalau kita gunakan rasio yang coba-coba itu menjadi kurang efektif. Karena itu tadi, tujuannya mencari komposisi terbaik tapi menggunakan rasio yang kita coba-coba. Nah, ini sebagai contoh ya, di space ini kita sebut sebagai pure blend, murni X1. Kita sebutnya 100. Ini nanti kita coba juga satu titik ini. Di sini tadi setengah-setengah 0, berarti tanpa X3. Di sini tadi saya sebutkan sepertiga, dan seterusnya. Jadi kita coba di titik-titik koordinat ini. Nah, ini akan lebih efisien daripada kita mencoba rasio yang trial and error, yang biasanya rasio yang dicoba-coba itu menggunakan angka-angka yang bagus. Kenapa angka-angka yang bagus? Bahan 1 banding 2 banding 3, itu kan angka yang bagus.
Kenapa nggak 1,3 dibanding 2,1 dibanding 3, sekian? Nah, itu kan angka yang nggak bagus. Ya kan, susah untuk dibayangkan. Nah, itu kalau kita lakukan eksperimen dengan angka-angka yang bagus-bagus aja, itu nanti setting terbaik akan di angka-angka yang kita tentukan. Yang tentunya itu ada unsur subjektivitas kita. Ada beberapa jenis mixer eksperimen itu, atau percobaan campuran itu. Ada yang disebut simplex lattice. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di ruang ini, sebagian di ruang ini mungkin beberapa istilah ini adalah istilah yang baru. Tapi mixture eksperimen ini bukan barang baru. Hanya saja banyak yang belum tahu. Ya. Tapi eksperimen ini sudah mixture eksperimen sudah cukup lama, sekitar 1980-an atau mungkin sebelum itu. Apalagi dengan perkembangan software yang begitu pesat saat ini, kalau kita melakukan eksperimen dengan mixture eksperimen akan sangat-sangat terbantu. Ya. Baik mendesainnya bagaimana, memvisualisasikannya bagaimana, sampai dengan melakukan optimasi. Ada simplex centroid, ada simplex axial, extreme vertex design, yang masing-masing ini digunakan untuk tujuannya masing-masing. Ya, jadi masing-masing untuk tujuannya, bukan hanya jenis eksperimen tanpa tujuan, tapi ada tujuannya masing-masing. Ini sebagai contoh aja. Kalau kita lihat simplex lattice, itu biasa digunakan untuk 2-30 komponen, bahkan sampai 30 komponen bisa di handle di sini. Ya. Nanti namanya QM dan sebagainya. Kalau M-nya sama dengan 2, nanti kita cobanya di angka 0. 0 itu berarti nggak dipakai semuanya bahan, maksudnya bahan pertama 0, bahan kedua 50%, atau perbandingannya 0, setengah, 1, dan seterusnya. Nah, ada beberapa lagi. Ini contoh dari simplex lattice yang tadi saya sebutkan. Nah, ini di titik-titik ini yang kita coba, bukan trial and error. Jadi by design. Makanya dengan konsep QBD, quality yang memang didesainkan, bukan hanya quality yang kita coba-coba, bukan quality by trial and error, tapi quality by design. Ya, ini kalau ini ada tiga bahan penyusunnya, kalau ini ada 4 bahan penyusunnya, yang kita coba di titik-titik ini. Ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan software yang tepat, yang user friendly, kita akan mudah paham, ya, bahwa rasio-rasio itu sudah ditentukan. Kalau divisualisasikan seperti ini di titik-titik seperti itu, tapi optimumnya tidak harus di titik yang kita cobakan, bisa di titik dimanapun di desain ini. Ini kalau masih melibatkan part, ya, titiknya lebih banyak, dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Kalau divisualisasikan, misalkan ada 3 bahan, misalkan seperti ini. Ada yang disebut dengan simplex centroid. Ya. Ini 3-8 aja keterbatasannya. Kalau tadi bisa sampai banyak, kalau ini 3-8, tapi 8 komponen itu pun sudah sangat umum digunakan untuk berbagai jenis produk makanan, minuman, maupun farmasi. Di farmasi mungkin sekitar 4-5 yang komponen yang dominan. Ada yang disebut pure blend, ya, binary blend, dan seterusnya. Tentunya ada berbagai jenis kombinasi. Nah, ini sebagai contoh visualisasi kalau kita menggunakan simplex centroid. Ya, di titik-titik itulah yang kita cobakan. Software akan membantu kita di titik mana kita harus coba. Nanti untuk optimasi tentunya dengan pendekatan matematis, ya. Kalau sudah didesain seperti ini, nanti optimasi dengan pendekatan matematis akan lebih bagus, ya. Berikutnya adalah kita sebut simplex axial, ya. Kalau simplex lattice dan simplex centroid ini kita sebut boundary design, yang biasanya dicobakan di titik-titik ujungnya, ya. Nah, tapi kalau simplex axial bisa di tengah-tengahnya juga, ya. Nanti akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Nah, ini contoh simplex axial, ya. Ya, looks complicated, terlihat rumit, tapi tentunya dengan perkembangan software saat ini dan sebagainya, ini bisa didapatkan dengan mudah, ya. Kita bisa dapat bantuan software untuk mendesainnya dan sebagainya. Ya. Dan yang satunya adalah extreme vertex, ya. Ini juga lebih banyak titik lagi. Kalau ini extreme vertex ini digunakan khususnya kalau bahan-bahan penyusunnya itu ada batasannya. Misalkan kita tidak hanya mempunyai 4 bahan A, B, C, D, tetapi misalkan bahan C ini nggak boleh lebih dari sekian persen.
Nah, itu berarti ada batasannya. Ada bahan-bahan tertentu ada batasannya. Nah, ini yang lebih tepat adalah extreme vertex. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak ada batasan, di persentase berapapun, nggak dipakai sama sekali pun boleh suatu bahan tertentu, tidak ada masalah. Tapi kalau di extreme vertex ini, kalau ada constraint di bahan-bahan tertentu, ini desainnya yang lebih tepat. Nah, selain itu semua, Bapak Ibu, kita juga bisa, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya komposisi bahan yang kita cari. Komposisi bahan itu desainnya seperti ini. Tetapi kita juga ingin tahu komposisi untuk membuat produk dengan karakteristik tertentu, komposisinya berapa dan parameter settingnya berapa. Jadi kita kombinasikan mixture eksperimen dengan factorial eksperimen. Jadi in the end, pada akhirnya kita nanti akan dapat bukan hanya proporsi bahan-bahan penyusunnya, tetapi juga parameter setting yang kita masukkan, yang kita cobakan, itu juga mendapatkan angka yang terbaik. Bagaimana kita memilih mixture design? Jika komponennya banyak, ya, if there are many components in a mixture, pilihan pertama adalah simplex axial atau simple centroid. Ya, seperti itu. Banyak artikel-artikel yang mendukung hal ini. Jika banyaknya komponen tidak terlalu banyak itu memang cukup subjektif, ya. Tapi kalau misalkan sudah di atas 10 itu bisa dikategorikan banyak. High order polynomial ini maksudnya kalau persamaan matematis yang lebih kompleks yang kita inginkan supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka simplex lattice design itu adalah pilihannya. Nah, ini sudah saya sampaikan, kalau extreme vertex design ini digunakan jika kita juga ingin tahu bukan hanya komposisi bahan, tetapi juga parameter setting terbaik yang kita tentukan. Ya. Oke, mungkin ini mathematical modelnya, saya tidak banyak ke sini, tapi yang saya ingin sampaikan adalah namanya quality by design, harus didesain, nanti dengan didekati dengan pendekatan matematis, dibantu oleh software, nanti akan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini model matematisnya, saya skip aja. Saya akan memberikan contoh di sini, ya. Contoh ini, misalkan ada produk tablet tertentu yang bahannya itu ada 3. Ya. Ini ada mikrokristalin selulose, ada polyethylene glycol 6000, ada polysorbate 80. Tentunya Bapak Ibu bisa bayangkan ini produk apa. Ya. Salah satu parameter quality yang menjadi perhatian adalah disolusi. Ya. Nah, di sini karena disolusi ini akan sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahannya. Ya kan? Disolusi ini sangat dipengaruhi oleh komposisi bahannya. Nah, mereka ingin menentukan berapa komposisi terbaik dari 3 bahan ini untuk mencapai disolusi yang maksimum. Nah, jelas tujuannya untuk mencapai maksimum disolusi. Asumsikan parameter setting yang lain tetap, ya. Nah, dengan 3 bahan ini tidak ada constraint. Tidak ada constraint, bahan A bisa berapa saja, B bisa berapa saja, C bisa berapa saja, tidak ada batasan. Nah, kita bisa pakai simplex design, kira-kira seperti ini, ya. Kalau mau lebih resolusinya lebih tinggi lagi, tentunya kita lebih banyak percobaan yang diperlukan, mungkin ada lebih dari titik ini. Intinya di sini ada berapa titik, Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Bukan coba-coba, tapi didesain, ya. Kalau di sini berarti 100% microcellulose tanpa polyglycol, tanpa polysorbat, dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, mengikuti titik-titik tersebut ada 6 titik kan ini. Ini kan ada 6 titik. Ada 6 titik. Jadi di 6 titik, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di masing-masing titik saya ulangi, ada yang ulangannya 2, ada yang ulangannya 3. Misalkan di sini pure blend microcellulose tanpa X2, tanpa X3, hasil eksperimennya percentage dissolutionnya segini setelah di ulangan 2. Yang di sini misalkan 50% microcellulose, 50% polyglycol tanpa polysorbat,
hasilnya seperti ini, dan seterusnya. Ini adalah hasil eksperimen. Ya. Jadi kita desain eksperimennya, hasilnya tergantung hasil eksperimen, nanti kita olah datanya. Ya kan? Sudah mengikuti desain, kita bisa menentukan persamaan-persamaan yang sesuai. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah menemukan angka ini agak gimana gitu ya, melihat angka ini, karena ya itu tadi, ada software tertentu mungkin yang sering saya gunakan itu sudah ada interpretasi AI-nya. Ini artinya apa itu sudah keluar. Nah, jadi kita bisa koneksi dengan AI, ini artinya apa sudah keluar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, sekarang software-software sudah sangat berkembang. Nah, intinya nanti ini dari p-value dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah belajar tentang hal itu. Saya tidak terlalu fokus di sini, karena singkat aja, waktunya sangat cepat. Di sini intinya kita dapat persamaan inilah, dari ini kan, kita dapat koefisien-koefisiennya ini. Di koefisien-koefisien ini kita gunakan untuk mendapatkan persamaan-persamaan ini, ya kan? Beta 3, beta 1, beta 2. Beta 3 lebih besar daripada beta 1, beta 1 lebih besar daripada beta 2. Nah, polisorbat yang ketiga menghasilkan disolusi yang paling besar. Jadi ini bisa kita interpretasikan. B12 dan B13 mempunyai yang positif. Ini positif, ini juga positif. Artinya campuran antara poliselulus dan poliglikol dan poliselulus dan polisorbat menghasilkan rata-rata persentase disolusi yang lebih tinggi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap angka di sini kita bisa ungkap artinya apa. Nah, pada akhirnya kita bisa visualisasikan. Orang itu lebih suka melihat gambar daripada melihat angka. Betul nggak? Gambar itu mempunyai sejuta mana. Kalau di sini saya tampilkan gambar ini, di sini ada 100 orang, 100 macam interpretasi itulah yang muncul. Tapi kalau saya munculkan satu angka, ya satu angka itu yang muncul. Ya kan gitu. Nah, di sini kalau ditampilkan dengan kita sebut sebagai counterplot. Nah, di sini kalau kita lihat yang dicari disolusi yang paling besar itu adalah yang paling gelap. Berarti persentasenya itu di sini. Yang optimum itu di sini. Nah, ini bisa kita tampilkan. Seperti yang saya sampaikan, yang terbaik tidak selalu yang kita cobakan. Bisa persentase berapapun. Kalau kita menggunakan pendekatan faktorial dengan dicoba rasio ini, rasio itu dan sebagainya, saya bisa pastikan yang terbaik pasti salah satu di antaranya. Ya, kalau ini tidak selalu demikian. Ya. Nah, nanti kita bisa dapatkan ini. Ya, mungkin di sini masih agak tidak terlalu jelas begitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti ada outputnya seperti ini. Ya, ini di data tadi begitu diolah akan mendapatkan ini. Ini adalah optimumnya. Yang merah ini yang optimumnya. Artinya apa? Untuk mendapatkan disolusi yang paling tinggi, berapa persentase microselulose? 29,29%. Tanpa poliglikol, karena ini 0. Dan persentase yang polisorbat adalah 70,71%. Kalau di total 100%. Kalau skalanya tinggal dikalikan. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah proporsinya atau komposisinya. Ya. Jadi maksimum disolusi dicapai ketika kita campurkan microselulose dan polisorbat tanpa poliglikol dengan persentase microselulose 70,7% dan polisorbat 29,3%. Nah, dengan demikian, kalau tadi kita di awal kita sampaikan tentang quality by design, ini salah satu contohnya. Jadi kita desain betul-betul, berikutnya kita ikuti proses-prosesnya. Ini contoh yang kedua, singkat aja karena ada waktu mungkin 10 menit ya. Mereka ingin, misalkan contoh ini akan dibuat komposisi chewable antacid tablet. Tablet antacid biasanya kan cair, ya untuk yang biasa kena sakit lambung, ya. Ini dibuat tablet, ya. Dan seterusnya ada 3 bahan di sini. Ada 3 bahan, aluminium hydroxide, magnesium trisilicate, tapi ada constraint. Ya, tentunya ini constraint yang secara umum digunakan, katakanlah kalau komponen pertama aluminium hydroxide itu nggak boleh kurang dari 0,2. Ya,
maksudnya 20%, nggak boleh kurang dari 20%, tapi nggak boleh lebih dari 60%, dan seterusnya. Dan ada constraint-nya lagi di sini, bahwa aluminium hydroxide plus magnesium trisilicate ini kalau di selisihnya itu harus positif. Jadi aluminium hydroxide tidak boleh lebih sedikit daripada magnesium trisilicate. Dan berbagai skenario tentunya bisa terjadi di produk-produk tertentu. Nah, selain itu mereka juga ingin tahu di sini. Jadi setting suhunya nanti berapa yang terbaik di antara 80 sampai 90 derajat itu. Nah, tentunya kita bisa bayangkan ini seharusnya pakai Vertex, ya. Dan seterusnya, ini hasil eksperimennya, saya mungkin skip sedikit ya. Nah, desainnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa desain, kita bisa minta bantuan software untuk mendesain ini. Ya. Dan yang kita cobakan adalah di titik-titik itu dengan constraint yang disebutkan tadi, tentunya tidak utuh segitiga begitu, karena kan ada batasan-batasan tertentu. Nah, kita cobakan di titik-titik itu. Ya. Nah, titik-titik itu adalah di ini, persentase-persentase ini. Contoh yang pertama ini 39% aluminium hydroxide, 1% magnesium trisilicate, dan sini 60% magnesium hydroxide, dan seterusnya. Nah, kita olah ya dengan angka-angka yang mungkin kita tidak terlalu suka dengan melihat angka ini, tapi kalau kita lihat optimumnya, kita sudah bisa peroleh di sini bahwa persentase dari masing-masing bahan kita temukan. Contohnya aluminium hydroxide kita temukan 37,04%, ya. Magnesium trisilicate 0,15%, 0,15, maksudnya 15%, dan yang satunya adalah 47,96%. Dan kita juga temukan setting temperatur yang optimum adalah di angka 90. Nah, jadi yang tiga yang pertama ini adalah bahan-bahannya, komposisi bahannya, yang ini adalah parameter settingnya, ya. Maksudnya setting parameter inputnya seperti itu. Dan beberapa visualisasi bisa kita tampilkan untuk mendefinisikan design space. Ya, ini penting di quality by design. Jadi kalau katakanlah ingin mendapatkan ANC yang paling besar, kita tentunya ada di daerah gelap ini, ya kan? Yang optimum memang angka ini. Tetapi tentunya kita ingin tahu masih ada ruang nggak kita untuk mencoba mengubah-ubah sedikit. Nah, tempatnya di sini. Ya, tempatnya di titik ini masih ada beberapa persentase yang bisa kita coba. Ini kita definisikan design space-nya di situ. Ya. Sebagaimana yang di contoh yang pertama tadi, yang di daerah gelap itulah yang design space-nya. Masih ada ruang bagi kita untuk menggunakan persentase yang kita ubah-ubah sedikit tanpa mengubah parameter output-nya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini setting output yang lain untuk keduanya, karena ini kita bisa lebih dari satu parameter output ya. Di sini 2 parameter output, di sini ada ANC, ada BC. Kita optimumkan keduanya, maka kita juga bisa mendapatkan komposisi optimum untuk mengoptimalkan bukan hanya satu parameter output, tetapi lebih dari satu parameter output. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anwar. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar, ini sangat menarik sekali. Tentunya bagi Bapak Ibu yang bekerja di R&D ini ada sangat membantu. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan untuk mengambil posisi mic-nya. Sebutkan nama dan dari mana ya. Sore. Saya Zaki dari Antifa, Pak. Ya. Makasih Pak atas pemaparannya. Yang pertama, saya ingin bertanya Pak, apakah benar, maksudnya yang saya tangkap ini apakah benar gitu Pak? Yang pertama, soal tadi yang menjelaskan tadi yang bentuknya seperti demo, baik itu sifat lapis atau itu hanya untuk preliminary study saja, atau apa memang
lagi apa namanya percobaan lain, misalnya menggunakan central composite design atau ya atau construction gitu. Lalu yang kedua, kalau memang itu perlu apa namanya nggak perlu ada studi tambahan, kapan kita bisa pilih beberapa studi tadi, baik itu yang Bapak tampilkan tadi atau pilihan-pilihan lain dari yang saya sebutkan, Bukit atau Central Composite. Satu lagi Pak, mau apa? Bagaimana itu menentukan range-nya Pak? Kan kalau yang tadi sih satu arah langsung 100% nol gitu ya Pak. Kalau kita pakai studi-studi yang lain, gimana sih caranya tentuin range yang pasnya Pak gitu? Apakah misalnya kalau komposisinya tadi 20%, misalnya 30-10 atau nanti 15-25 gitu Pak? Ya. Ya, terima kasih. Nanti mungkin saya coba ulangi pertanyaan tadi ya, kalau saya lupa ya, saya konfirmasi lagi. Apakah perlu dilakukan preliminaris tadi, misalkan menggunakan box Benken ataupun central composite? Ya, nah di sini masih agak pemahaman saya sepertinya masih agak tercampur antara dua eksperimen ini. Ya. Jadi dua eksperimen. Jadi yang namanya box Benken ataupun central composite itu adalah response surface design. Percobaan response surface. Percobaan response surface itu adalah pengembangan dari percobaan faktorial. Nah, kalau ini percobaan faktorial, tujuannya adalah untuk mencari the best setting for proses parameter. Tekanannya berapa, suhunya berapa, dan sebagainya. Bukan untuk komposisi. Nah, kalau memang mau jadi kalau di mixture eksperimen ini one stop eksperimen. Jadi kalau kita sudah tahu bahan untuk produk ini bahannya ini, ya udah langsung dilakukan eksperimen menggunakan mixture eksperimen, kita akan tahu komposisi terbaik berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, preliminaris tadi bisa dilakukan kalau kita mau melakukan, jadi mengkombinasikan antara mixture eksperimen dengan di waktu yang sama kita ingin mencari proses parameter yang terbaik. Dalam hal ini adalah kalau kita mau melakukan yang ini, yang jadi yang extreme vertex tadi. Nah, jadi yang ini sebentar. Nah, kalau kita melakukan yang ini. Nah, jadi kalau yang ini one stop eksperimen. Nah, tadi box Benken, central composite dan sebagainya itu di sini. Jadi kalau mau melakukan preliminaris tadi, memilih faktor-faktor yang paling penting itu nanti di sininya, boleh. Jadi sehingga parameter setting yang terlibat di eksperimen ini tidak terlalu banyak. Kalau sebelumnya kita punya tekanan, punya suhu, punya kecepatan dan sebagainya, kita pilih dulu deh, biar yang terlibat di sini tidak terlalu banyak, itu boleh. Nah, tapi yang ini tetap sesuai dengan skenario. Jadi jangan sampai tercampur antara eksperimen dengan pendekatan faktorial dengan mixture eksperimen. Tetapi kita bisa kombinasikan keduanya. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kalau mengenai range, ya betul, range, ini harus hati-hati, range terutama di response surface design. Response surface design itu bukan one stop eksperimen. Intinya kita bisa mencoba dengan range berapapun, kita coba. Nanti di range itu akan ketahuan dari analisis data, ketahuan bahwa di situ ternyata tidak ada yang optimum. Maka dilakukan steepest ascent atau steepest descent, dinaikkan sedikit dilihat hasilnya. Dinaikkan satu rasio sedikit, dilihat hasilnya. Begitu ini naik, lihat hasilnya. Begitu langsung turun, yang terakhir itulah yang terbaik. Di situlah kita coba rasio yang baru. Range-nya kita tentukan di situ. Itu kalau response surface design. Tetapi banyak orang menggunakan response surface design sebagai one stop eksperimen. Range-nya ditetapkan, ya kan? Ditetapkan dengan mungkin referensi tertentu, terus dilakukan eksperimen. Nah, itu tidak salah, tetapi tidak akan mendapatkan global optimum. Yang didapatkan adalah local optimum.
Karena begitu kita tetapkan range-nya di situ, kita seolah-olah memastikan bahwa optimumnya di situ, padahal tidak selalu di situ. Ya, di situ kan. Jadi makanya range-nya itu range yang kita cobakan seolah-olah ada di situ, padahal kan tidak selalu. Dari hasil analisis awal akan ketahuan, oh di sini tidak ada optimum. Kalau tidak ada efek kuadratik yang ada di situ berarti tidak ada optimum, berarti kita coba naikkan sedikit atau turunkan sedikit. Naik, teruskan lagi, naik, teruskan lagi, turun. Nah di titik itulah ada optimumnya. Itu untuk menentukan range-nya. Itu namanya pendekatan steepest ascent dan steepest descent. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, kalau ini tidak selalu demikian. Ya. Nah, nanti kita bisa dapatkan ini. Ya, mungkin di sini masih agak tidak terlalu jelas begitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti ada outputnya seperti ini. Ya, ini di data tadi begitu diolah akan mendapatkan ini. Ini adalah optimumnya. Yang merah ini yang optimumnya. Artinya apa? Untuk mendapatkan disolusi yang paling tinggi, berapa persentase microselulose? 29,29%. Tanpa polyglycol karena ini 0. Dan persentase yang polisorbat adalah 70,71%. Kalau di total 100%. Kalau skalanya 3 dikalikan. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah proporsinya atau komposisinya. Ya. Jadi maksimum disolusi dicapai ketika kita campurkan microselulose dan polisorbat tanpa polyglycol dengan persentase microselulose 70,7% dan polisorbat 29,3%. Nah, dengan demikian, kalau tadi kita di awal kita sampaikan tentang quality by design, ini salah satu contohnya. Jadi kita desain betul-betul, berikutnya kita ikuti proses-prosesnya. Ini contoh yang kedua, singkat aja karena ada waktu mungkin 10 menit ya. Mereka ingin, misalkan contoh ini akan dibuat komposisi chewable antacid tablet. Tablet antacid biasanya kan cair ya untuk yang biasa kena sakit lambung ya. Ini dibuat tablet ya. Dan seterusnya ada 3 bahan di sini. Ada 3 bahan, aluminium hydroxide, magnesium trisilicate. Tapi ada constraint. Ya, tentunya ini constraint yang secara umum digunakan, katakanlah kalau komponen pertama aluminium hydroxide itu nggak boleh kurang dari 0,2. Ya, maksudnya 20%, nggak boleh kurang dari 20%, tapi nggak boleh lebih dari 60%, dan seterusnya. Dan ada constraint-nya lagi di sini bahwa aluminium hydroxide plus magnesium trisilicate ini kalau di selisihnya itu harus positif. Jadi aluminium hydroxide tidak boleh lebih sedikit daripada magnesium trisilicate. Dan berbagai skenario tentunya bisa terjadi di produk-produk tertentu. Nah, selain itu mereka juga ingin tahu di sini. Jadi setting suhunya nanti berapa yang terbaik di antara 80 sampai 90 derajat itu. Nah, tentunya kita bisa bayangkan ini seharusnya pakai vertex. Ya. Dan seterusnya, ini hasil eksperimennya. Saya mungkin skip sedikit ya. Nah, desainnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa desain, kita bisa minta bantuan software untuk mendesain ini. Ya. Dan yang kita cobakan adalah di titik-titik itu dengan constraint yang disebutkan tadi. Tentunya tidak utuh segitiga begitu karena kan ada batasan-batasan tertentu. Nah, kita cobakan di titik-titik itu. Ya. Nah, titik-titik itu adalah di ini persentase-persentase ini. Contohnya yang pertama ini 39% aluminium hydroxide, 1% magnesium trisilicate, dan sini 60% magnesium hydroxide dan seterusnya. Nah, kita olah ya. Dengan angka-angka yang mungkin kita tidak terlalu suka dengan melihat angka ini, tapi kalau kita lihat optimumnya, kita sudah bisa peroleh di sini bahwa persentase dari masing-masing bahan kita temukan. Contohnya aluminium hydroxide kita temukan 37,04%, ya. Magnesium trisilicate 0,15%,
maaf 0,15 maksudnya 15%, dan yang satunya adalah 47,96%. Dan kita juga temukan setting temperatur yang optimum adalah di angka 90. Nah, jadi yang tiga yang pertama ini adalah bahan-bahannya, komposisi bahannya, yang ini adalah parameter settingnya. Ya. Maksudnya setting parameter inputnya seperti itu. Dan beberapa visualisasi bisa kita tampilkan untuk mendefinisikan design space. Ya, ini penting di quality by design. Jadi kalau katakanlah ingin mendapatkan ANC yang paling besar, kita tentunya ada di daerah gelap ini, ya kan? Yang optimum memang angka ini. Tetapi tentunya kita ingin tahu masih ada ruang nggak kita untuk mencoba mengubah-ubah sedikit. Nah, tempatnya di sini. Ya, tempatnya di titik ini masih ada beberapa persentase yang bisa kita coba. Ini kita definisikan design space-nya di situ. Ya. Sebagaimana yang di contoh yang pertama tadi, yang di daerah gelap itulah yang design space-nya. Masih ada ruang bagi kita untuk menggunakan persentase yang kita ubah-ubah sedikit tanpa mengubah parameter output-nya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini setting output yang lain untuk keduanya, karena ini kita bisa lebih dari satu parameter output ya. Di sini 2 parameter output, di sini ada ANC, ada BC, kita optimumkan keduanya, maka kita juga bisa mendapatkan komposisi optimum untuk mengoptimalkan bukan hanya satu parameter output, tetapi lebih dari satu parameter output. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anwar. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar, ini sangat menarik sekali. Tentunya bagi Bapak Ibu yang bekerja di R&D ini ada sangat membantu. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan untuk mengambil posisi mic-nya. Sebutkan nama dan dari mana ya. Sore. Pak, saya Zaki dari Antifa, Pak. Ya. Makasih Pak atas pemaparannya. Yang pertama, saya ingin bertanya Pak, apakah benar, maksudnya yang saya tangkap ini apakah benar gitu Pak? Yang pertama, soal tadi yang jelaskan tadi yang bentuknya seperti diamu, baik itu sistem praktis atau itu hanya untuk preliminary study saja, atau apa memang udah kita dapat yang optimalnya seperti itu, kita nggak perlu lagi percobaan lain, misalnya menggunakan central composite design atau post-design gitu. Lalu yang kedua, kalau memang itu nggak perlu ada studi tambahan, kapan kita bisa pilih beberapa studi tadi, baik itu yang Bapak tampilkan tadi, atau pilihan-pilihan lain dari yang saya sebutkan, Burger atau Central Composite. Satu lagi Pak, maaf Pak, bagaimana kita menentukan range-nya Pak? Kalau yang tadi sih satu arah langsung 100% nol gitu ya Pak. Kalau kita pakai studi-studi yang lain, gimana sih caranya nentuin range yang pasnya Pak gitu? Apakah misalnya kalau komposisinya tadi 20%, misalnya 30-10 atau nanti 15-25 gitu Pak? Ya. Ya, terima kasih. Nanti mungkin saya coba ulangi pertanyaan tadi ya, kalau saya lupa ya, saya konfirmasi lagi. Apakah perlu dilakukan preliminaris tadi, misalkan menggunakan box Benken ataupun central composite? Ya, nah di sini masih agak pemahaman saya sepertinya masih agak tercampur antara dua eksperimen ini. Ya. Jadi dua eksperimen. Jadi yang namanya box Benken ataupun central composite itu adalah response surface design. Percobaan response surface. Percobaan response surface itu adalah pengembangan dari percobaan faktorial.
Nah, kalau ini percobaan faktorial, tujuannya adalah untuk mencari the best setting for proses parameter. Tekanannya berapa, suhunya berapa, dan sebagainya, bukan untuk komposisi. Nah, kalau memang mau jadi kalau di mixture eksperimen ini one stop eksperimen. Jadi kalau kita sudah tahu bahan untuk produk ini bahannya ini, ya udah langsung dilakukan eksperimen menggunakan mixture eksperimen, kita akan tahu komposisi terbaik berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, preliminaris tadi bisa dilakukan kalau kita mau melakukan, jadi mengkombinasikan antara mixture eksperimen dengan di waktu yang sama kita ingin mencari proses parameter yang terbaik. Dalam hal ini adalah kalau kita mau melakukan yang ini, yang jadi yang extreme vertex tadi. Nah, jadi yang ini sebentar. Nah, kalau kita melakukan yang ini, jadi kalau yang ini one stop eksperimen. Nah, tadi box Benken, central composite dan sebagainya itu di sini. Jadi kalau mau melakukan preliminaris tadi, memilih faktor-faktor yang paling penting itu nanti di sininya, boleh. Jadi sehingga parameter setting yang terlibat di eksperimen ini tidak terlalu banyak. Kalau sebelumnya kita punya tekanan, punya suhu, punya kecepatan dan sebagainya, kita pilih dulu deh, biar yang terlibat di sini tidak terlalu banyak, itu boleh. Tapi yang ini tetap sesuai dengan skenario. Jadi jangan sampai tercampur antara eksperimen dengan pendekatan faktorial dengan mixture eksperimen. Tetapi kita bisa kombinasikan keduanya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kalau mengenai range, ya betul, range, ini harus hati-hati, range terutama di response surface design. Response surface design itu bukan one stop eksperimen. Intinya kita bisa mencoba dengan range berapapun, kita coba. Nanti di range itu akan ketahuan dari analisis data, ketahuan bahwa di situ ternyata tidak ada yang optimum. Maka dilakukan steepest ascent atau steepest descent, dinaikkan sedikit dilihat hasilnya, dinaikkan satu rasio sedikit dilihat hasilnya. Begitu ini naik, lihat hasilnya. Begitu langsung turun, yang terakhir itulah yang terbaik. Di situlah kita coba rasio yang baru. Range-nya kita tentukan di situ. Itu kalau response surface design. Tetapi banyak orang menggunakan response surface design sebagai one stop eksperimen. Range-nya ditetapkan, ya kan? Ditetapkan dengan mungkin referensi tertentu, terus dilakukan eksperimen. Nah, itu tidak salah, tetapi tidak akan mendapatkan global optimum. Yang didapatkan adalah local optimum. Karena begitu kita tetapkan range-nya di situ, kita seolah-olah memastikan bahwa optimumnya di situ, padahal tidak selalu di situ. Ya, di situ kan. Jadi makanya range-nya itu range yang kita cobakan seolah-olah ada di situ, padahal kan tidak selalu. Dari hasil analisis awal akan ketahuan, oh di sini tidak ada optimum. Kalau tidak ada efek kuadratik yang ada di situ berarti tidak ada optimum, berarti kita coba naikkan sedikit atau turunkan sedikit. Naik, teruskan lagi, naik, teruskan lagi, turun. Nah di titik itulah ada optimumnya. Itu untuk menentukan range-nya. Itu namanya pendekatan steepest ascent dan steepest descent. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih.